Bapak itu kenapa mic-nya ketutup? Kayak video-video dari yang kondang kan itu nggak bisa rekam jejaknya kan pasti ada banyak diputar video kayak Ustaz Somad itu kan mengucap dulu kalianlah yang tahu itu bersaksi gitu loh. Jadi walaupun berbuat zina atau berbohong atau apalah itu saya maaf kalau salah ngomong, intinya adalah kesalahan diperbuat. Itu ajaran edis, Bapak. Ajaran edis kan bisa berdusta dalam segala hal. Artinya gini, ini saya jelaskan ya. Katanya gini ya, di Al-Quran itu meskipun berzina atau bukan di Al-Quran, di hadis itu yang dibawa edis ya. Inilah kebohongan edis dalam segala hal ya. Enggak, videonya ya. Ustaz. Gini ya, saya katakan ya, itu diambil dari hadis ya. Ketika Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai malaikat Jibril, ya," kata Nabi Muhammad, ya, "apakah umat Islam ini akan masuk surga?" Kata malaikat Jibril, "Iya, selama ada iman di dalam hatinya, dia akan masuk surga. Selama bersyahadat, dia masuk surga. La ilaha illallah, dia masuk surga." Lalu Nabi Muhammad menimpali, "Walaupun dia berzina dan mencuri?" Kata Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menjawab, "Ya Nabi Muhammad, meskipun mereka berzina dan mencuri." Bukan berarti boleh berzina, boleh mencuri, enggak. Artinya apa? Di dalam hadis itu, ya, di dalam hadis itu perbandingan dosa. Artinya perbandingan dosa seperti apa, Bapak? Seseorang yang berzina masih diampuni oleh Allah. Seseorang yang mencuri masih diampuni oleh Allah. Tapi kalau seseorang yang menyembah manusia, ya, seseorang yang menyembah manusia itu tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya ya, lebih baik Anda ambil duit orang daripada nyembah manusia. Itu maksudnya. Jadi, itu hadis. Makanya edis ini mengajarkan ya dengan apa? Dengan segala dusta gitu. Saya nggak bawa edis Pak Ustadz, dia juga iya, saya tahu itu di framing edis juga, saya pernah dengar gitu. Videonya doang, videonya banyak. Iya, saya tahu edis, Bapak. Kan, makanya saya langsung tembak aja itu video dan edis gitu. Walaupun tentang 72 bidadari bukan karena edis, ada banyak videonya kan. Iya, kan memang dibawakan edis 72 bidadari. Lalu di framing edis kan 72 bidadari. Ya lupa dengan tawaran Yesus 100 istri gitu. Padahal kan Yesus menawarkan 100 istrinya nanti di surga bagi yang mengikut Yesus, kan kayak gitu. Di dalam Matius 19 nomor 29, 100 istrinya. Kalah yang Islam 72 gitu, kan gitu. Jadi begini Pak ya, apa yang dimaksud bidadari ya? Apa yang dimaksud bidadari itu kan ada tuh ya, katanya kesibukan seorang laki-laki di surga memecahkan perawan istrinya, betul nggak? Iya, video-video itu kan ada banyak. Mana dalilnya? Saya tanya mana dalilnya itu? Nggak ada, itu dilebih-lebihkan ya. Siapa bidadari di dalam surga, maka lihat apa kata Nabi. Di dalam surga bidadari itu adalah istrimu ya. Maka kamu, bentar Bapak saya jelaskan ya, itu dalam hadis ya. Maka istrimu lebih cantik daripada bidadari, bagaikan cahaya bulan dibanding dengan cahaya matahari. Istrimu bagaikan cahaya matahari ya, dibanding dengan bidadari. Karena apa? Karena taatnya kepada suami, karena taatnya ibadah kepada Allah. Dia sholat, dia puasa, dia berzakat. Dia istrimu adalah bidadari, ratunya bidadari di dalam surga. Atau ya, bukan 72 lalu dikasih ke lelaki, enggak. 72 itu untuk melayani istrimu. Sama kamu, kalau kamu dengan istrimu pengen makan, bidadari yang bawain dan bidadara yang bawain gitu. Bukan berarti bidadarinya dipakai, ngamuk istrimu ya.
Gitu. Saya tanya gitu kan Pak Ustadz, ini kan lintas agama, jadi saya kan paham. Ini kan perbandingan saya, kalau di saya orang Kristen itu ya menuju ke sana itu hanya kasih karunia pemberian Tuhan. Jadi orang manusia yang hina, yang terbuat dari debu tanah, sama yang berdosa nggak mampu menuju ke sana, hanya kasih karunia Tuhan. Mungkin kalau di Muslim apalah kalau dibilang kasih karunia. Jadi intinya ya memang saya ngambil kesimpulan dari Pak Ustadz, takwa itu kan berarti taat, mengikuti perintahnya, kan gitu kan. Nah, saya konfirmasi dulu, betul kan? Baik. Baik. Kalau di Kristen hanya kasih karunia dari Tuhan, pemberian. Nah, setelah kita diberi kasih karunia, baru kita berbuat baik, mengikuti, memenuhi larangannya. Kira-kira begitu Pak Ustadz. Berarti baik. Kesimpulan Pak Ustadz berarti kita mampu menuju ke surga selamat gitu. Berarti kita hanya bertakwa. Berarti bertakwa itu dalam arti kata menuruti semua perintahnya lah takwa. Baik, ini saya jelaskan ya Pak ya. Di dalam Islam, masuk surga itu karena rahmat Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kasih karunia itu maksudnya rahmat Allah. Kagak ada orang masuk surga karena dia banyak beramal, kagak. Tapi buat apa dia menjalankan perintah Allah? Iya, tadi ya. Ntar dulu Pak Ustadz. Ntar dulu Pak. Apa? Ntar dulu Pak Ustadz. Apa? Tadi kan kalau Pak Ustadz ngomong gitu dari awal, saya rada menangkap. Iya. Makanya jangan Anda framing dulu gitu. Ya. Jadi ini saya jelaskan lagi ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Semua yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Bagaimana cara mendatangkan rahmat Allah? Maka dengan cara menjalankan perintahnya. Kagak ada Pajero turun dari langit. Pasti Pajero itu Anda beli dengan kerja keras. Baru Anda dapat Pajero dengan cara menabung. Begitu pula ketika Anda beramal, baru datang rahmat Allah gitu. Ya. Baru seperti itu caranya. Dengan rahmat Allah itu kita masuk surga. Kagak ada orang ya Bapak ya menyetir mobil pakai duit. Buka pintu mobil itu nggak ada pakai duit. Nggak ada, pasti pakai kunci mobil gitu. Ya, jadi, Anda buka rumah Anda bukan pakai duit ditempel ke pintu, bukan. Tapi Anda kumpulkan duit Anda, lalu Anda beli rumah dan kunci rumahnya nanti dikasih ke Anda. Begitu pula di Islam. Di Islam buat apa beramal? Untuk mendatangkan rahmat Allah. Dengan rahmat itulah nanti kita masuk surga. Gitu maksudnya. Intinya berarti kasih karunia dari Tuhan ya, penyebutannya aja ya. Dua-duanya jalan Pak. Dua-duanya jalan. Selain kasih karunia dari Tuhan, dari rahmatnya, juga kita barengi dengan usaha kita taat kepadanya gitu. Kemute itu Pak, kemute. Ya kalau saya diskusi begitu, makanya saya kalau naik itu lihat kalau misalkan ya ini kan enak mengedukasi, belum tentu yang di bawah walaupun mengaku atau Kristen juga mengerti apa dasar keselamatan itu kan gitu. Jadi mengedukasi. Tentang judulnya coba. Judulnya dulu ini rada-rada aneh juga ini. Rada-rada aneh. Iya. Soalnya baru nyadar judulnya aneh ya Pak ya. Gini Pak Ustadz. Rata-rata apologet Muslim itu pasti di kepalanya temanya Yesus. Memang ya kita akui, memang Yesus ini adalah tokoh sepanjang masa. Itu udah pasti, nggak bisa dipungkiri. Apapun kata saudara di luar Kristen, Yesus ini pastilah tokoh sepanjang masa. Jadi sampai sekarang Yesus semua Yesus gitu loh. Tapi ini Yesus adalah ciptaan Allah, itu di Al-Quran. Iya. Baik. Jadi gini Pak, ya saya kasih tahu sama Anda dulu ya Pak ya tentang masalah judul ya. Dari mana saya mengambil judul ini? Dari Bible. Di mana di Bible? Coba Anda buka
dalam Wahyu 3 nomor 14. Mic-nya Pak, mic-nya. Ya, Mic-nya. Iya, saya percaya ke Pak Ustadz, nggak usah saya yang buka. Lihat ini di teras, di teras gitu pada. Iya. Saya yang bukain ya, kalau gitu. Oke, baik, bentar ya. Wahyu 3 nomor 14 ya. Nih. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Inilah firman dari Amin. Siapa Amin di sini, Pak? Apa sih judul perikopnya? Saya kurang menangkap. Kepada jemaat di Laodikia judulnya. Oke? Wahyu 3 nomor 14. Inilah firman dari Amin. Amin ini siapa? Iya, itu saya kurang mencerna kalau nggak dibaca satu perikop maksudnya. Ini ayat awal, Pak. Ayat awal ini. Ini judul buka perikopnya. Ya, judul perikopnya. Ayat awalnya dari 14. Apa itu? Yang merah apa tulisannya itu? Yang merah apa tulisan yang di bawah ayat 2? Banyak nih, ini sampai ke bawah dia habis. Tuh. Nah, 13-nya ini beda cerita ini 13-nya. Dari 14 dia. Nah, terus kepada jemaat di Laodikia, oke? Iya, soalnya itu kalau jemaat itu banyaknya masalah menulis surat ke jemaat kan Rasul Paulus banyaknya. Ini Wahyu 3 nomor 14, catatan dari Yohanes gitu. Nah, apa yang dikatakannya di sini? Inilah firman dari Amin. Amin ini menurut Anda siapa? Ya, kita harus jujur, saya kurang mencerna Amin itu siapa. Baik, ini saya kasih tahu ya Pak ya. Dari Kristen, Amin ini adalah Yesus. Siapa itu Yesus? Ya, saksi yang setia dan benar. Siapa itu Yesus? Permulaan dari ciptaan Allah. Jadi gitu. Jadi Yesus itu ciptaan Allah. Enggak, harusnya kan judul itu kecuali di situ langsung Yesus di situ. Ya kalau Amin itu kita juga mengaminkan. Oh ya udah. Saya bukakan kan penutup doa itu. Amin bukan. Itu gelar yang dimaksud nih. Nih saya bukakan dari literasi Kristennya. Nih. Anda bisa buka ya. Nih ya. Di dalam Wahyu Yesus disebut sebagai Amin dalam Wahyu 3:14. Atau Anda bisa buka dari literasi Kristen manapun ya, dari Alkitab pun ya, Yesus adalah Amin milik Tuhan. Nah, makanya disebut milik Tuhan. Makanya dia disebut ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Semua literasi Kristen mengatakan Amin di sini adalah Yesus gitu. Nih. Jadi Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah gitu. Iya, kalau tentang Yesus kan disematkan dia nabi, guru, tuan, tabib, itu udah jelas, itu udah hal biasa. Soalnya kalau nggak apa-apa. Ini dia disematkan juga dengan gelar Amin. Ya, kalau saya ada Alkitab sih mau, cuma ini makanya sering saya mute di jalan, ini dekat jalan langsung sering di mute kalau lewat motor. Iya, nanti Anda buka aja Wahyu 3 nomor 14 siapa Amin di situ. Amin di situ adalah Yesus. Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah gitu Bapak ya. Tapi yang jelas nggak ada kan tulisan Kristus adalah ciptaan Allah, nggak ada kan, atau Kristus atau Yesus nggak ada, Aminnya doang ya. Anda bisa juga buka di dalam Kolose 1 nomor 15 keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus adalah ciptaan Allah yang sulung. Nah, tuh. Dua dalil saya kasih. Wahyu 3 nomor 14 dan Kolose 1 nomor 15. Yesus ciptaan Allah gitu. Wahyu berapa nanti? Wahyu 3 nomor 14 dan Kolose 1 nomor 15. Oke.
Jadi itu aja dasarnya. Pak Ustadz bilang Yesus adalah ciptaan Allah gitu. Iya, dasarnya dari Bible gitu. Tapi kalau keyakinan kami kan itu keyakinan Anda, bukan Bible Anda. Jangan bawa keyakinan Anda Kristen itu bukan ajaran Yesus. Itu menurut keyakinan Anda, bukan menurut Yesus dan Bible Anda. Pakailah menurut Yesus dan Bible Anda gitu. Ngapain menurut keyakinan Anda? Oke Pak Ustadz, kalau barangkali mau ada yang lain biar enak gitu, semoga pada mengedukasi lah. Nanti saya catat. Oke, sama-sama Bapak. Terima kasih atas diskusinya ya. Thank you. Selamat malam. Sehat selalu. Terima kasih. Iya. Imani saja ya teman-teman. Nanti akhir bulan ya transfer ke rekening 10%. Kalau kau mati ya dosa udah ditebus masuk surga ya. Gitu aja dah ya. Repot kan ya. Repot. Lawan Edistad 5 kali udah kabur dia ya. 5 kali. Kemarin saya sampai malas lawan Edis. Saya suruh Bang Nandar tuh ya. Bang Nandar ya kemarin itu. Bang Kores bukan Bang Nandar ya. Udah malas saya dengan orang yang suka kabur-kaburan dari saya kayak Edis itu. Ya. Sabar. Yang Kristen mana? Silakan. Oke. Kata pendeta imani saja. Iya teman-teman, saya udah sarankan sama kawan Kristen, daripada kau kasih pendeta 10% ya, tetap aja kau disuruh pendeta sembah manusia. Kan gitu. Lebih baik kau kasih saya 20%, nanti bisa nego ya. Bulan depan dijamin gitu. Saya ajarin Anda akan berhenti sembah manusia gitu ya. Gitu aja ya. Saya kasih pesan sama Anda ya. Apa sih? Yang mana nih yang Kristen nih? Kodis tepi ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh, selamat malam. Apa ini? Ada. Nah, apa ini? Edis takjil. Edis takjil iya. Mana. Silakan yang Kristen yang mau naik ya, silakan untuk minta naik. Saya harap yang Islam kagak usah ikutan naik ya. Apa pula tidur di luar. Yang bening saya kasih mikana nanti ngamuk ya. Saya kasih mikana mau mikana. Iya ya, yang piring pecah. Aduh. Mana silakan yang Kristen kalau mau naik ya. Edis itu pelawak ya, udah tahu pelawak ngapain ditonton Bang ya. Udah tahu juga pelawak, ngapain ditonton ya. Oke. Musnah kayaknya si Otan iya. Akun saya yang satunya teman-teman itu nanti tanggal ini dia bisanya tanggal 9 gitu. Ya. Halo, selamat malam. Apa ini? Halo, selamat malam. Oh, tiba semangat. Bang kalau minta naik, coba ngomong gitu ya. Kalau Anda minta naik gitu. Iya, halo selamat malam, Bang.
Selamat malam. Wah, kacau. Selamat malam. Kacau dah. Iya. Aduh, Edis 35K ya. Saya akun kecil aja 10K ya. Kalau akun kecil ya, kalau akun besar saya 53K ya. Nggak ada apa-apanya Edis itu, oke? Gitu. Ngapain kau banggain Edis sama saya? Nggak ada apa-apanya itu. Siapa nih? Sukardi Aldi, giliran. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ada. Kenapa ya disapa tapi kagak ini ya, kagak nyimak gitu. Kacau juga. Coba kalau disapa itu ya Anda ngomong gitu ya, ngomong. Jangan Anda kagak ngomong, malah jadi berhala gitu. Pak Amir ini gilirannya. Iya, banyak berhala, soalnya kan besok jadwal jingkrak toh ya. Nggak bisa teman-teman, Edis sama Mikana nggak bisa diundang, nggak bisa. Halo, selamat malam. Pak Amir, selamat malam. Selamat malam Bapak. Iya. Apa ini teman-teman? Banyak berhala, apa ya? Saya heran loh teman-teman, banyak berhala malam ini ya. Heran saya. Ngabisin durasi, iya. Ngabisin durasi. Iya. Ketemu lagi dengan Ibu Carolina. Iya. Yang janda aja tat. Wah, Bu. Ada yang nanya di bawah, Bu. Ibu janda atau perawan, Bu? Ibu anak 2. Hah? Saya ibu anak 2. Wah, tuh ibu anak 2 kawan-kawan. Nah, kau ini ya tanya orang janda atau kagak ya? Aduh. Saya mau ini dulu match dulu sama ibu ya, sekali PK gitu. Bu, saya mau tanya boleh nggak? Boleh. Ada Bible nggak di situ? Ada. Oh ya ada, baik. Bu, saya bawa judul ya, bahwa Yesus ciptaan Tuhan menurut Bible, ciptaan Allah menurut Bible. Mana ayatnya? Nah. Coba Ibu buka Wahyu 3 nomor 14. Coba. Wahyu 3:14 dalam bagian surat kepada jemaat di Laodikia. Ayat ini memperkenalkan Yesus sebagai Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Iya, permulaan dari ciptaan Allah Yesus ya. Mau bantah? Mau bantah Bibelnya? Permulaan dari ciptaan maksudnya, permulaan dari ciptaan Allah maksudnya. Yesus itu permulaan dari ciptaan manusia baru. Iya. Jika manusia lama itu adalah penuh dosa yang dari Adam dan Hawa kan jatuh dalam dosa. Nah, kemudian Yesus Kristus adalah ciptaan baru. Kita ini semua ciptaan. Tetap aja Ibu jelasin ciptaan juga. Artinya yang menebus dosa kita, dialah permulaan ciptaan baru kita, dialah dari Yesus Kristus penebusannya di kayu salib dengan darahnya yang kudus. Kita ini menjadi manusia baru. Ketika kita dibaptis, kita menjadi manusia baru. Oke. Tetap aja Ibu jelaskan dia ciptaan gimana sih?
awal dan satu ayat saja dikatakan. Loh, Bu, itu ayat pertama, Bu. Ibu, itu ayat pertama. Ayat pertama. Iya. Tiga. Dari ayat. perikop itu pertama. Dan berikutnya adalah kepada jemaat dari Sardis. Laodikia. Wahyu berapa tadi? Wahyu 3 kan? Wahyu 3:14. 14. Oh, kepada jemaat kepada jemaat di Laodikia, itu artinya saya bacakan ya. Iya. Malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin dari Allah sendiri. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak ingin dan tidak panas, tidak dingin dan tidak panas. Jadi permulaan dari ciptaan Allah itu ya kita manusia, bukan ada. Gak ada dikatakan di situ Yesus ciptaan Allah, itu gak ada. Mana ada Yesus? Iya, itu kan Amin Yesus, betul kan? Dan kan inilah firman dari Tuhan. Iya, inilah firman dari Amin. Amin itu siapa di situ? Yesus. Inilah firman dari Yesus. Tetapi dia bukan. Tetapi di sini dia tidak mengatakan Yesus itu ciptaan. Nggak ada kata-kata itu di situ Yesus ciptaan. Nggak ada. Yesus itu inilah firman dari Amin. Yesus itu Amin. Yesus itu adalah saksi yang setia dan benar, betul? Bukan, gini. Inilah firman dari Amin. Artinya inilah firman dari Yesus. Iya. Artinya, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tetap aja permulaan dari ciptaan dia. Permulaan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Artinya kita ini menunjukkan kepada kita. Iya, kalau penjelasan kayak ibu itu siapa yang jelasin? Soalnya literasi Kristen nggak ada yang jelasin kayak ibu. Dia kan kepada jemaat itu, dia menerangkan kepada jemaat itu. Yesus itu berfirman kepada kamu, hai kamu saksi, hai kepada kamu saksi yang setia dan benar. Permulaan ciptaan Allah itu kita manusia ini, bukan Yesus itu. Nggak ada dikatakan Yesus. Itu ibu ngambil dari mana pendapat kayak gitu? Dia kan berfirman kepada jemaat Laodikia. Yesus itu berfirman, hei kamu ciptaan kita manusia yang ditujukan kepada kita manusia. Itu kan permulaan ciptaan Allah. Bu, ya ini kalau saya lihat ya penjelasan detail dari Kristen ya Bu ya. Nih ya, Wahyu 3:14. Dalam Alkitab Yesus disebut sebagai Amin dalam Wahyu 3 nomor 14. Gelar ini menunjukkan bahwa Yesus adalah perwujudan kebenaran dan kesetiaan Allah. Berikut penjelasan lebih detail. Yesus adalah Amin. Dalam Wahyu 3 nomor 14, Yesus menyebut dirinya Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dia itu kata Yesus sendiri. Yesus sendiri Anda lawan udah ya. Kacau juga ibu ini. Allah itu Amin, inilah firman dari Yesus. Dia berfirman kepada setia, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya tetap aja ciptaan. Gimana sih ibu? Tetap aja dia ciptaan. Ciptaan Allah itu nggak akan bisa berubah itu. Bukan, ini bukan ini pada kita ini ya ciptaan Allah itu. Kalau seperti itu ibu ngambil pendapat dari mana? Sedangkan saya udah ngambil pendapat dari Kristen tuh. Di sini kan dia berkata ya. Itu pendapat ibu sendiri berarti ya, bukan pendapat Kristen. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Itu pada jemaat Laodikia. Betul kan dia ciptaan? Atau panas. Enggak, saya enggak menyangkal Bu. Mau diputar kayak gimana pun itu tetap ciptaan gitu. Iya. Itu adalah Allah itu sendiri. Waduh, Allah itu sendiri ya susah aja kagak ngomong kayak gitu ibu.
Yesus dia nggak, Yesus jelas biasa di dunia nggak mungkin dia berkata aku Tuhan. Dia mengaku Allah saja, dia disalib, apalagi dia mengaku Tuhan. Dia langsung dirajam saat itu juga. Dia membuat kata ganti seperti mengajarkan kita sebagai kita manusia harus menyembah Allah. Dia tuh mengajarkan itu sebagai guru dia. Iya. Dan datang ke dunia. Saya nggak mau ngotot sama Ibu Carolina, nggak mau lagi ya. Kalau Ibu Carolina ya ngotot sama saya udah sering beliau ya. Waktu ketemu saya pertama aja ngototnya minta ampun teman-teman. Baca di Yesaya 60 ayat 16. Apa di situ? Juru selamat. Kalau penebus juru selamat ya saya itu kan ngedubuatkan di zamannya saya sendiri. Ya saya sendiri. Yang jadi penebus dan juru selamat itu siapa? Cuma Yesus Kristus kan? Kalau saya lihat di Yesaya 53-nya, di situ kan penebus itu melihat keturunannya, umurnya akan panjang kan gitu. Yesus itu sendiri. Itu di Yesaya 60 ayat yang ke-16b. Allah itu sendiri berfirman kepada Nabi Yesaya bahwa Allah itu berkata kepada Nabi Yesaya, akulah yang akan menjadi penebusmu, juru selamatmu, Allah Yakub. Waduh. Tapi kan di Yesaya 65-nya hendak dengan apa kau menyamakan aku, kata Tuhan. Nggak bisa disamakan dengan Yesus dia. Dia memang nggak. Yesus itu ya Allah itu sendiri. Yesus itu tidak ada dengan sama dengan siapapun. Dia Waduh. Ibu ngotot Yesus itu Allah sendiri. Seharusnya Yesus dong lebih tahu tentang dirinya. Ada nggak dia ngaku aku adalah Allah? Jauh sebelum Yesus datang, dia nubuatan itu sendiri. Dia menggenapi nubuatan nabi-nabi sebelumnya. Dan Allah itu sendiri berfirman kepada Nabi Yesaya, aku sendiri yang akan menjadi penebusmu. Penebus apa? Mana nubuatannya nebus dosa itu pakai darah manusia? Karena dengan darah dan daging kita kan darah dan daging, dan kita harus ditebus dengan darah dan daging. Kita kan manusia yang terdiri darah dan daging. Nah, kita juga harus ditebus dengan itu. Iya, mana nubuatannya penebusan dosa itu pakai darah manusia? Yang ada di perjanjian lama itu, ibu saya baca ya, menebus dosa itu pakai tai sapi di perjanjian lama itu. Beda itu bukan menebus dosa, itu menebus Israel. Kota Israel merebut kota Israel. Dia kan disuruh memakan, pertama dia kan disuruh memakan roti di atas manusia, di atas daging manusia kan, tetapi iya. Terus dia menawar dan akhirnya dia harus dengan roti itu dibakar di atas tai sapi. Seperti orang India. Seperti orang India sekarang melakukan seperti itu. Lalu di mana dikatakan pakai darah manusia sekarang? Itu beda, penebusan itu beda. Penebus Israel itu, merebut Israel itu dengan menebus dosa manusia itu beda lah caranya. Itu kan caranya beda. Orang yang kudus, hanya orang kudus, orang yang suci yang bisa menebus kita. Jadi tidak ada satupun manusia yang suci selain Allah itu sendiri. Iya. Wah, itulah penjelasan ibunya ya, teman-teman. Kalau saya nggak ngotot, Bu, ibu mau ngomong apapun saya nggak ngotot ya. Iya. Saya hanya mau sapa ibu aja gitu ya, karena saya jenuh dengan Kristen lainnya. Coba dah, saya sapa dulu, tanya Ibu Carolina gini. Ya, gitu. Jadi ibu saya mau jalan-jalan lagi boleh ya? Sama Kristen yang lainnya. Oke, terima kasih atas jawabannya ya ibu ya. Selamat berkaraoke ria. Saya izin pamit dulu ibu ya. Oke, selamat malam Bu Carolina. Malam, thank you. Dengarin Ibu Carolina, dusta dalam segala hal dia.
Menghalalkan segala cara, dusta dalam segala hal. Aduh, mau macam mana teman-teman? Untuk tamu lebih banyak, izinkan dari penonton ya, izinkan. Iya. Kenapa? Ya, yang Kristen ya kalau mau naik silahkan untuk naik ya. Dusta segala sesuatu, iya, dusta dalam segala hal, bang. Mau macam mana? Mau didengerin? Apa ini? Cewek-cewek pada naik semua ini. Yang Islam kagak usah minta naik ya. Kok banyak kali ini tamunya? Yang Islam juga. Yang Islam kagak usah minta naik ya. Biarkan yang Kristen dulu. Sakit pala saya. Berapa permintaan tamunya? Banyak kali. Sabar. Ya. Sabar. Yang bening apanya yang bening? Kacau kali kalian ini. Ya. Sabar. Ya. Aduh. Yang Kristen aja ya teman-teman. Yang Muslim atau Muslimah kagak usah ikutan naik ya. Kagak usah ikutan naik yang Muslimin dan Muslimah ya. Karena kita diskusinya lintas agama gitu. Oke? Atau 71 permintaan tamu. Waduh. Iya. 71. Yusuf PI ciptaan Allah. Ya iya betul. Saya ini ciptaan Allah memang. Kenapa? Sabar teman-teman, saya lihat dulu nih ya. Yang Kristen mana? Coba tulis. Saya Kristen gitu. Bukan pengikut, apa maksudnya? Sabar ya. Intan wallpaper. Cantik sih ya. Pengen sih saya naikin Muslimah yang bening-bening yang cantik gitu ya. Pengen. Tapi bakal disalib saya di depan rumah nanti ya. Bahaya. Oke, mana Kudis TV? Nggak ada. Mana yang Kristen aja? Sabar. MAD. Yang Kristen mana sih? Coba tulis. Markus ada tuh, naikkan. Bang Markus, naik. Bang Markus, nanyalah. Mana? Aku minta naik kok nggak dinaikkan. Mana minta naik? Ayo, aku Roy Henry Kusne, nggak ada nama kau ya. Kucing ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Berhala. Aduh, berhala. Coba tulis dah. Ya. Coba tulis saya Kristen gitu. Ya, saya langsung naikin. Ya. Yang Islam gak usah minta naik. 88 yang minta tamu ya. Ntar dulu. Saya co-host dulu ya teman-teman. Co-host dulu saya sekali nih dengan siapa ya? Kacau. Kenapa ini banyak kali yang minta naik? Kagak ketolongan. Yang Kristen mana? Yang Kristen aja ya, nggak usah Islam. Lebih banyak yang Islam ini minta naik ya. Mana Bang Markus, naik lah. Bang Markus. Tadi ada Bang Franciscus itu. Oh, ini bapak yang tadi ini, yang kagak nyahut ini bapaknya. Halo, selamat malam. Buddha Hindu boleh? Ya, Buddha atau Hindu boleh naik, silakan. Mana tadi? Apanya? Iya, Yusuf PA katanya. Yusuf
peak. Iya. Terserah kau lah, ya. Kau mau tulis apapun, ya. Iya, yang Kristen boleh naik. Silakan minta naik yang Kristennya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ini dari tadi nggak nyahut dia. Iya teman-teman, nggak nyahut dari tadi. Coba yang Kristen aja yang minta naik nih. Coba tulis. Saya Kristen, bilang gitu. Jangan saya berhala, kacau. Iya. Ratik kelambu jangan naik. Halo, ratik kelambu tuh pampijit. Itu ratik kelambu pampijit tuh. Aduh, selamat malam. Selamat malam. Bang, selamat malam. Iya. Susah sekali ya. Banyak berhala rupa-rupanya penyembah batu ini ya. Aduh. Kirain Bang Markus Waru, ternyata bukan ya. Ya kita diskusi ya. Diskusi Islam dan Kristen. Halo, selamat malam. Malam. Bang, suaranya kencangin ah. Jangan kayak minoritas ah. Kecil kali suaranya. Selamat malam. Nah, gitu dong. Open cam dulu, Bang. Ya. Silakan buka kameranya dulu. Ya. Oke, thank you. Bang, kita kan setiap malam itu mengadakan diskusi lintas agama. Abang Kristen gitu? Iya, Kristen. Oh, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya mau tanya. Katanya sih, kalau masuk Islam itu udah pasti masuk surga. Benar nggak? Kalau masuk Islam udah pasti masuk surga, betul? Tapi kenapa saya dengar di masjid dibilang tunjukkanlah kami jalan yang benar. Oh. Dan ada yang berdoa teman saya Islam bilang ini, terimalah Nabi kami di sisi Allah. Kenapa? Waduh, siapa doanya kayak gitu, Bang? Itu kenapa? Baik, ya. Sebentar ya, Bang ya. Sebentar. Aduh, macet. Baik, gini Bang ya. Pertama-tama ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Gitu tadi ya? Iya. Oh, itu Bang ada di Al-Fatihah ayat 6. Iya, setiap sholat itu dibaca Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jawabannya itu Bang ada di ayat selanjutnya. Jalan seperti apa? Ya, bentar saya jelaskan dulu, saya belum jawab. Jalan seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya para nabi dan jalannya orang yang takwa. Terus ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai kayak Yahudi, waladdallin, dan bukan jalan yang sesat kayak Kristen. Gitu. Itu jawabannya. Jadi tunjukilah kami jalan yang lurus, itu jalannya para nabi, bukan jalan yang sesat kayak Kristen. Gitu. Luar biasa ya.
Iya, itu jawabannya di ayat selanjutnya. Abang juga sih nanya itu, mau nggak mau terimalah obat pahit dari jawaban saya gitu. Tapi pintar kali berbahasa Arab, tapi botol kali berbahasa Indonesia. Iya. Kayak gimana tuh contohnya botol dalam bahasa Indonesia? Coba apa definisi diciptakan dan juga dijadikan? Oh, dijadikan. Diciptakan itu adalah sesuatu yang dibentuk bahannya dari dia sendiri ya, terus dibentuk serta ya dia mengambil bahan dari dirinya sendiri. Kalau dijadikan, dia bukan mengambil dari bahan dia, tapi dia membentuk. Contoh kayak gini. Saya mau bikin pesawat dari kertas, bahannya bukan dari saya, tapi dari pabrik, kertas bahannya. Nah, kalaunya diciptakan, bahannya kertasnya saya yang bikin dan saya yang bentuk, gitu. Ya, itu diciptakan. Kalau dijadikan, berarti itu dari benda yang sudah ada, toh? Sudah ada. Nah, tapi diciptakan itu bendanya belum ada. Iya, belum ada, betul. Itu definisinya. Maksud saya begini. Karena saya dengar selama ini Anda itu berbicara nggak pas. Tapi apa setelah nggak pas dari penjelasan. Nggak pasnya di mana? Nah, karena saya lihat ada yang Kristen naik, saya lihat di situ nggak bener apa yang Anda sampaikan itu. Contohnya? Contohnya, Yesus itu adalah ciptaan. Tidak. Yesus itu tidak ciptakan. Jangan salah. Nah, karena dia sudah ada, dia Alfa dan Omega, dia yang awal dan dia yang akhir. Nah, dia hanya menjadi manusia, berarti sudah ada dia. Dia sudah ada sebelum Anda ada, sebelum saya ada, sebelum dunia ada. Makanya dikatakan dia adalah yang Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Udah? Iya. Lalu? Karena saya lihat judulnya ini, saya nggak pakai kacamata. Apa itu judulnya? Temanya Yesus ciptaan Allah gitu. Yesus itu tidak ciptaan. Oh. Biar ngerti. Baik. Tidak ciptaan Allah. Dan juga hanya ciptaan Allah itu hanya satu, manusia. Ya, manusia udah? itu. Bisa saya tanggapi? Tidak ciptaan, dia dijadikan. Maaf, manusia tidak ciptaan, tapi dijadikan. Anda harus ngerti pemakaian kata. Karena gini, definisi tadi diciptakan adalah yang belum ada. Manusia itu dibentuk dari tanah, lalu Allah menghembuskan rohnya. Nah, berarti dengar Pak, dengar ya, biar bijak kita, biar ngerti kita. Jangan nanti Anda pintar kali bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia Anda orang Indonesia nggak ngerti. Iya. Udah. Jangan. Nah, dia Tuhan itu tidak ciptaan, manusia itu tidak ciptakan, dijadikan dari tanah. Anda dan saya itu adalah dijadikan. Nah, berarti sudah ada loh, bahan bakunya itu sudah ada. Nah, sedangkan yang diciptakan itu adalah langit dan bumi, hanya kata-kata dengan firman. Nah, kata-kata lah yang diucapkan oleh Allah, maka jadi. Nah, contohnya. Iya, puyeng ya. Contohnya. Ya, biar ngerti Anda gitu, biar jangan aspun. Saya melihat, saya salut melihat Bapak itu, Anda itu pintar, tapi pintar mengelabui gitu. Udah, saya tanggapi dulu, biar kagak kepanjangan. Biar saya jelaskan, biar jangan ngawur, biar ngerti kita definisinya. Karena saya lihat gini, ini orang ini belajar bahasa Indonesia kah atau apa, ngapain tinggal di Indonesia gitu kan? Nah, kita boro-boro belajar yaitu bahasa orang lain, sedangkan bahasa kita nggak ngerti. Oke. Itu sama dengan ini. Kita masuk ke lubang, lalu kita tutup lubang itu, kita mati sendiri.
Nah, itu istilahnya. Nah, udah. Makanya gini loh. Allah tidak pernah menciptakan manusia. Ingat itu. Allah tidak pernah menciptakan manusia, tapi dijadikan. Saya nggak tahu ya di Al-Quran apakah yaitu manusia itu diciptakan dari, berarti yang tidak ada jadi ada, itu arti penciptaan. Kalau yaitu kita manusia sudah ada benda, sudah ada tanah. Kalau di kitab suci orang Kristen itu pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Makanya dikatakan di situ menurut gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah itulah yang dijadikan dari tanah. Nah, kenapa kita yaitu hidup? Karena diberikan ruhnya, dihembuskan rohnya. Makanya manusia dari semua yaitu yang ada di dunia ini hanya manusia yang sangat luar biasa. Binatang, yaitu binatang apapun, mau kita bunuh, kita bantai, itu hak kita. Tapi manusia tidak boleh. Itu sudah dikatakan. Udah dulu, ya, biar nggak kepanjangan. Dengerin tanggapan saya, ya. Bukan gereja, Pak, sabar ya. Tanggapan saya dengarkannya. Makanya salah. Baik. Ya, Yesus itu ciptaan Allah ya, berasal dari Bible Anda sendiri. Mana ya. Coba? Iya. Wahyu 3 nomor 14. Apakah kosakata ciptaan Allah ini salah? Penerjemah Bible Anda? Coba Anda jawab dulu. Ya, ocehan Anda tadi ciptaan Allah itu salah katanya. Ini salah apa betul nih penerjemahnya? Coba Anda baca dulu biar ngerti. Nih, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ngerti nggak? Bukan permulaan diciptakan Allah. Iya, permulaan dari ciptaan Allah, oke? Permulaan dari ciptaan Allah. Iya, ini salah gitu ciptaan Allah ini, ha? Iya. Ya, gini loh. Pemakaian yang kagak bisa bahasa Indonesia atau saya atau Anda nih, ya. Sedangkan di sini penerjemah Bible Anda mengatakan ciptaan Allah. Anda yang salah atau penulis Bible Anda yang salah? Gini, itu tidak diciptakan Allah. Permulaan, coba perhatikan di situ. Ya. Wahyu 3 permulaan dari ciptaan Allah Yesus itu. Iya, biar saya jelaskan, biar ngerti kita. Karena, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah, bukan permulaan dari diciptakan Allah. Salah bahasanya Indonesia kalau kayak gitu. Kalau permulaan dari diciptakan Allah, SPOK-nya mana? Yang salahnya aduh. Di situ SPOK-nya jelas, Pak, ya. Subjek, predikat, objeknya jelas itu. Itu perhatikan. Makanya gini loh saudaraku, gini loh, dengar dulu Adinda, adekkunya kamu, dengar. Kamu harus ngerti, ada kata kerja di situ. Itu diciptakan berarti kalau diciptakan benar Allah Yesus itu diciptakan, tapi ini nggak ada permulaan dari ciptaan. Dia awalnya itu loh, dia awalnya yang menciptakan itu, dia ada di situ. Dia bersama, sama seperti Anda. Yusuf PI itu tidak, yaitu satu, tapi tiga. Terdiri dari mana? Tubuh, jiwa, dan roh. Anda itu tidak akan jadi manusia kalau hanya tubuh. Ada roh, ada jiwa. Jiwa itulah yang ada di situ adalah berpikir, perasaan, kehendak. Gitu. Makanya iya betul, ciptaan dijadikan karena udah ada bahan kan gitu.
Nah, kalau ini gimana nih permulaan dari ciptaan? Anda paham imbuhan an itu paham nggak Anda sih? Saya karena paham, makanya saya jelaskan. Makanya apa itu ciptaan? Anda nggak paham, coba. makanya saya jelaskan. Karena Anda hanya yaitu cuman membacanya sekilas. Baik. Saya tanya dulu sama Anda, penerjemah Bible Anda ini salah gitu. Makanya saya jelaskan tadi, itu bukan diciptakan, permulaan dari cipta. Betul kan ciptaan kan? Dari ciptaan Allah. Bukan permulaan yang diciptakan Allah. Ya iya, memang saya menuliskan judulnya Yesus ciptaan Allah gitu. Dari mana Anda melihat? Itu saya dari kemarin menuliskan ya Yesus ciptaan Allah gitu. Anda aja tidak ciptaan. Anda aja tidak ciptaan Allah. Manusia hanya satu yang dijadikan. Dua, Adam dan Hawa. Bukan diciptakan. Makanya salah. Ganti aja judulmu. Biar ngerti, biar Anda. Berarti salah. Yesus ciptaan Allah. Jadi penulis Bible Anda salah gitu. Tidak ada di Alkitab. Ya sudah saya ganti ya. Ini judul saya kemarin ya teman-teman. Saya ganti dulu ya judul saya kemarin ya. Ini judul saya kemarin. Judulnya salah kagak tuh? Saya udah minta naik selama ini, Anda tidak naikkan. Anda naikkan, saya turunkan. Biar gini, biar nggak usah kemana-mana. Saya tanya dulu, judul saya itu salah atau betul? Salah. Salah. Jadi penulis Bible ini salah gitu? Salah. Tidak ada di Alkitab Yesus itu ciptaan Allah. Baik. Sekarang kita bahas. Inilah firman dari Amin. Amin siapa? Amin. Amin itu adalah gelar, sebutan. Siapa Amin itu? Gelar dari siapa? Firman dari Amin. Amin itu Amin itu siapa? Yesus. Baik. Yesus. Siapa itu Yesus? Saksi yang Yesus setia dan benar. Allah. Yesus, dengar dulu. Yesus itu adalah Allah 100%. Inilah firman dari Yesus. Yesus itu adalah manusia. Ya. Anda kan belajar bahasa Indonesia, koma tuh ya. Sabar dulu ya. Koma. Siapa itu ya? Yesus, saksi yang setia dan benar, koma. Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah. Tidak seperti belajar kan bahasa Indonesia toh? Tidak. Apa? Coba. Anda ahli bahasa. Apa arti tanda koma? Tanda koma adalah tanda alenia terbaru sebagai tanda kata penghubung dari alenia tersebut. Coba. Itu bukan tanda penghubung. Oke, tanda penghubung konteks ya. Coba Anda buka koma kata KBBI ya. Coba Anda buka dulu. Perlu diajari bahasa Indonesia rupanya teman-teman ini. Itu makanya gini, dengar. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Bukan dia diciptakan Allah. Iya, permulaan dari ciptaan Allah. Oke? Betul ini Yesus ciptaan Allah berarti. Tidak pernah. Manusia diciptakan Allah. Iya. Manusia aja nggak diciptakan Allah. You aja, Anda aja tidak diciptakan Allah. Gini, sudah sesuai judulnya Yesus ciptaan Allah mengambil dari Bible. Kan gitu. Begini, makanya gini loh. Saya lihat debator itu artinya orang apologet itu. Kalau kita mau berbicara, kita lihat dulu fakta-faktanya. Nah, itu. Kita harus ngerti dulu apa dasar-dasarnya. Saya jujur aja. Pak, ini lebih baik Anda belajar bahasa Indonesia dulu dah sebelum naik ke tempat saya kalau gitu. Anda saya sarankan belajar bahasa Indonesia lagi kalau begitu. Ya. Masa kosakata koma dan imbuhan an aja Anda bingung gitu loh. Iya. Bukan bingung saya, karena saya ngerti.
Ya, apalagi itu oke. Kalau judulnya salah, berarti Anda menyatakan Bible Anda salah gitu. Itu aja. Kan saya ambil dari Wahyu 3 nomor 14 ya. Ya, dengar dulu. Pengertian koma itu adalah untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat. Ya iya. Seperti yaitu perincian atau klausannya loh. Iya atau betul. Anak kalimat. Ya. Makanya tadi Anda sampaikan itu udah salah. Maksudnya itu koma itu bukan lepas dari konteks yang dibicarakan. Koma itu adalah sebagai tanda ya. Coba Anda dulu. Tanda koma adalah bentuk mirip apostrof. Ya kan kayak gitu. Atau tanda petik tunggal. Tapi diletakkan di garis dasar teks kan gitu. Koma itu, ya, karena gini. Nggak gitu penting kali itu. Nggak gitu penting kali. Saya makanya mau tanya. Kenapa orang Muslim itu